Antonius Januario. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Kemudian Rumania Adelia. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Kemudian Immanuel Rivaldi. Hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Kemudian Miftahul Akmal Situmeang. Sekali lagi Miftahul Akmal Situmeang. Oke, belum ada ya. Selanjutnya Ahdan Ahmad Mahfuz. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Kemudian Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir Kak. Lagi di loading Kak. Oh iya. Oke, ditunggu sampai muncul dulu ya. Kita lanjut yang ke lain. Bidara Praswati Putri. Hadir Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Safina Maulida. Hadir Kak. Apakah kamera sudah dinyalakan? Oke, Sudah, Kak. sudah. Terima kasih. Selanjutnya Fajar Faizin. Sekali lagi Fajar Faizin. Oke, sepertinya belum. Lalu From Ariel. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Halo Bang, hadir Bang. Fajar Faizin ya? Iya Bang, nge-lag tadi Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Oke Bang. Assalamualaikum, Selanjutnya Bang. Fauzi. Hadir Bang. Bang. Ntar dulu ya. Tadi Fauzi Nur Robani. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Tadi yang ingin berbicara siapa ya? Saya Bang. Nadila. Jaringan saya jelek Bang. Tarisa. Oh, Tarisa. Oke. Ya sudah. Iya Bang. Jaringan saya jelek tadi. Ya. Ya sudah, Oke, sudah Bang. muncul kok. Terima kasih. Ya. Lalu Manggaratua Simatupang. Hadir Bang. Bisa dinyalakan kameranya? Sudah Bang. Oke. Terima kasih. Kemudian Asyami Anggraini. Hadir Kak. Oke, terima kasih. Kemudian Kevin Arianto. Sekali lagi Kevin Arianto. Oke, sepertinya belum. Ali Yahya. Hadir Bang. Oke, bisa dinyalakan kameranya? Oke, sudah. Terima kasih. Kemudian Nadila Tuharia. Hadir Bang. Oke, sudah. Bang, Terima hadir kasih. Bang. Iya Bang. Kevin Arianto ya?
Ya bang. Terima kasih. Oke, ya sudah. Kemudian Japarista tambah tua. Hadir Bang. Oke, sudah, terima kasih. Kemudian Nova Lutfi. Hadir. Hadir Kak. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Kemudian Raihan Rahman. Hadir Bang. Bisa dinyalakan kameranya? Oke, sudah. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pasha Fernando Manalu. Hadir Bang. Bisa dinyalakan kameranya? Oh iya. Oke, sudah. Kemudian Binsar Ricardo Sagia. Sekali lagi Binsar Ricardo Sagian. Oke, sepertinya belum ada. Kemudian Siti Nurlita Anggraini. Hadir Bang. Oke, sudah. Terima kasih. Kemudian Maulana Fadal Shidik. Hadir Bang. Bisa dinyalakan kameranya? Oh iya. Sudah, terima kasih. Ya. Kemudian Cut Ifatul Umnia. Hadir Kak. Oke. Ya sudah, terima kasih. Kemudian Aritua Hutagaluh. Hadir Bang. Oke, ya sudah, terima kasih. Kemudian Moh Sohibul Daksena. Hadir Kak. Oke, ya sudah, terima kasih. Kemudian Dwi Febrian. Hadir Kak. Hadir Kak. Ya, kameranya. Oke, ya. Hadir sudah. Kak. Oke, ya sudah di absen. Kemudian Fariski Cornelius. Hadir Bang, hadir. Ya, bisa dinyalakan kameranya. Oke, sudah, terima kasih. Kemudian Mirna Yunika. Hadir Bang. Hadir. Bisa dinyalakan kameranya? Sudah. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Kemudian Ilham Jaya Pratama. Ya, sama-sama. Hadir Kak. Kameranya bisa dinyalakan? Ya. Oke, ya sudah, terima kasih. Kemudian Terry Dodo Sibuya. Kameranya? Oke, terima kasih. Kemudian Reza Marwesi. Oke, sudah, terima kasih. Kemudian yang terakhir Excel Octavianus. Sekali lagi Excel Octavianus. Oke, seperti belum ada. Di sini ada yang merasa belum dipanggil. Jika ada yang merasa belum dipanggil, bisa ancungkan tangannya atau gunakan fitur raise hand. Saya belum dipanggil Bang. Ya, Saya belum dipanggil. Fahri Ibrahim. Iya benar. Ya Kak. NIM kamu berapa, Dek? 2019 98. Oh, iya, oke, sudah. Terima kasih. Oke Kak. Ada yang lain?
Sekali lagi ada yang merasa belum dipanggil? Oke. Kalau misalkan nanti ada kendala apa-apa, nanti bisa di chat meeting ini ya. Oke, sebelum kita mulai praktikumnya, angka lebih baik kita berdoa sebelum memulai kegiatan. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Nanti untuk video praktikumnya nanti bisa ditayangkan oleh Kak Lady. Apakah Kak Lady sudah siap? Videonya mau ditayangin sama Bang Zuhal aja, soalnya jaringannya nggak kuat. Oh ya, oke. Oke, kita mulai saja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf sebelumnya. Untuk audio dari videonya apakah sudah masuk? Sudah bang. Sudah bang, sudah. Oke, udah masuk ya audionya ya. Oke, lanjut. Saya belum, Bang. Oke, yang belum mungkin itu karena masalah koneksi atau jaringan. Bisa dilihat terlebih dahulu di sini. Kami akan memulai praktikum, yang dimana modul utama adalah pengukuran data. Alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum ini terdapat ada tadi, yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala minus. Pada praktikum ini, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan lebar dari balok. Selanjutnya ada mikrometerskop. Mikrometerskop ini digunakan untuk mengukur ketebalan dari balok. Dan pada mikrometerskop ini terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala minus. Selanjutnya ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini digunakan untuk menimbang massa dari suatu bahan. Pada neraca Ohaus ini hanya terdapat skala utamanya saja. Lalu terdapat termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu dari suatu bahan. Pada termometer hanya terdapat skala utama saja. Lalu pada percobaan ini digunakan 3 balok, yaitu aluminium, tembaga, dan besi yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebarnya. Selain itu juga ada bejana gelas. Bejana gelas ini nanti digunakan untuk menimbang dari massa dari balok ini ketika berada di dalam air dan ketika berada di udara. Selanjutnya ada tali yang digunakan untuk menimbang massa dari balok ketika berada di udara. Oke, selanjutnya kita akan mengukur suhu dan tekanan sebelum kita memulai praktikum. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada untuk mengukur tekanannya ada 760 mmHg. Lalu untuk yang suhunya ada 29 derajat Celcius. Untuk tahap yang kedua, kita ambil balok, lalu kita ukur masing-masing balok secara 5 kali. Untuk yang pertama, saya menggunakan balok aluminium. Kita akan mengukur panjangnya. Di sini bisa terbaca adalah 33,94 mm. Lalu kita ukur lebarnya. Di sini terbaca 23,34 mm. Lalu untuk tebalan kita bisa menggunakan mikrometerskop. Di sini bisa terbaca adalah 10,84 mm. Dan ini kita mengulang langkah ini dengan menggunakan balok-balok yang lainnya seperti aluminium dan besi. Dan kemudian setelah mengukur, catat hasil pengukuran di tabel pengamatan. Oke, untuk tahap selanjutnya yang kedua, kita ambil balok, lalu kita ukur masing-masing balok ini secara berulang-ulang sebanyak 5 kali. Untuk panjang, kita menggunakan jangka sorong. Untuk di sini bisa terbaca adalah 33,94 mm. Untuk lebarnya
Kita juga menggunakan jangka sorong. Di sini adalah terbaca 23,34 mm. Lalu untuk lebarnya, kita bisa menggunakan micrometer stroke. Di sini terbaca adalah 10,84 mm. Kita akan mengulang angka tersebut dengan menggunakan bahan yang lain. Tadi karena kita menggunakan aluminium, jadi kita lanjutkan dengan menggunakan besi dan tembaga. Lalu kemudian setelah itu bisa dicatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Langkah ketiga, timbang masing-masing balok dengan menggunakan neraca Ohaus. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan neraca Ohaus tepat pada titik seimbang, yaitu pada titik 0. Jika belum pada titik 0, maka lakukan kalibrasi pada alat. Lalu letakkan balok pada neraca Ohaus. Geser. Jika neraca Ohaus sudah pada titik seimbang, maka baca hasilnya. Di sini terlihat 21,25 gram. Maka catat hasilnya pada tabel pengamatan. Langkah keempat, timbang balok pada saat di udara dengan cara digantungkan pada neraca Ohaus. Selanjutnya geser sampai menemukan masanya. Saat neraca Ohaus sudah pada titik seimbang, maka baca di sini terbaca 21,75 gram. Catat hasilnya pada data pengamatan. Langkah kelima, timbang masing-masing balok ketika berada di dalam air dengan cara menggantungkan balok dan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Lalu geser. Ketika neraca Ohaus sudah seimbang, maka baca hasilnya di sini terbaca 14 gram. Lalu catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Lakukan langkah percobaan 3, 4, dan 5 untuk balok, tembaga, dan besi. Setelah kita melakukan praktikum sebelumnya, telah mengambil data, kita catat kembali suhu dan tekanan ruangan. Di sini terbaca tekanan ruangannya adalah 760 mmHg dan untuk suhunya adalah 26 derajat Celcius. Setelah kita mendapatkan data yang telah kita dapatkan dalam percobaan tadi, kita akan melanjutkan ke tugas akhir. Saya akan menjelaskan tugas akhir. Untuk yang soal pertama, ada dari ketiga alat, yaitu jangka sorong, micrometer stroke, dan termometer, tentukan mana yang ada nulisnya. Jadi kan dari penjelasan yang sebelumnya mengenai jangka sorong, micrometer stroke, dan termometer, jadi kalian bisa menentukan manakah dari ketiga alat ini yang memiliki skala Nenius. Kemudian untuk yang nomor 2, berapa volume dan rapat massa balok pada pengukuran biasa? Hitung dengan kesalahan secara benar. Jadi pertama, kita tentukan jenis baloknya terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mengambil aluminium. Jadi jenis baloknya adalah aluminium dan massa. Ini adalah massa yang terukur biasa. Lalu yang di bawahnya ada massa di udara. Berarti massa pada saat balok aluminium digantungkan dengan tali. Lalu ada massa di air. Berarti massa balok yang tercelup dalam bejana gelas yang telah diisi air. Jadi kalian bisa tuliskan data-data yang telah didapatkan. Kemudian di bawah di tabel ini ada panjang, lebar, dan tinggi. Kalian bisa menulis ulang yang ada di tabel pengamatan, dipindahkan ke sini dengan 5 data yang ada. Kemudian setelah itu kalian kuadratkan dari yang P, panjang kalian kuadratkan, lebar kalian kuadratkan, tinggi kalian kuadratkan. Setelah kalian kuadratkan, kalian jumlahkan dari 5 data yang ada di atas, dijumlahkan sigma P, sigma L, sigma T. Lalu sigma P kuadrat, sigma L kuadrat, dan sigma T kuadrat. Setelah kalian mendapatkan jumlah total data-data yang ada di atas ini, kemudian kalian hitung rata-ratanya dengan membagi jumlah data yang ada. Dalam artian, sigma P ini dibagi dengan jumlah data yang 5 ini. Berarti jumlah data yang ada di sini dibagi dengan 5, kemudian taruh di sini. Dan begitu pun juga dengan rata-rata L, rata-rata T, rata-rata T kuadrat, L kuadrat, dan T kuadrat. Lalu kita selanjutnya akan menghitung panjangnya.
Di sini ada delta P. Delta P adalah ketidakpastian dalam panjang. Jadi untuk rumusnya adalah 1 per N akar N jumlah data dikali dengan sigma P kuadrat. Berarti data yang ada di sini kalian kalikan dengan jumlah datanya dikurangi dengan sigma P dikuadratkan. Berarti data yang di sini kalian kuadratkan. Kemudian dibagi dengan N kurang 1. N kurang 1 jumlah data dikurang dengan 1. Setelah itu kalian menghitung P0. P0 adalah rata-rata panjang yang terukur pada balok aluminium. Rumusnya adalah sigma P dibagi N. Berarti jumlah data yang ada di sini dibagi dengan data yang kalian terukur, yaitu 5. Kemudian, setelah kalian mendapatkan P0 atau rata-rata panjang, kalian hitung AB. AB adalah angka berarti. Rumus angka berarti adalah ketidakpastian panjang dibagi dengan rata-rata panjang dikali dengan 100. Setelah kalian mendapatkan hasil persentase, kalian bisa tentukan berapakah angka berarti yang telah kalian hitung. Misalkan kalian mendapatkan 0,1% sampai dengan 0,9%, berarti kalian mendapatkan 4 angka berarti. Kalau misalkan 1% sampai 9,9%, berarti kalian mendapat 3 AB. 10% sampai 99% berarti 2 AB. Lalu kemudian di sini ada P1 dan P2. Maksud dari P1 P2 adalah maksimal panjang yang terukur oleh si balok. Untuk P2 itu adalah minimal panjang yang terukur pada si balok. Untuk kita menghitung P1 atau si panjang maksimalnya, berarti P0 atau si panjang rata-rata ditambah dengan sigma P atau ketidakpastian panjang. Untuk P2 pun juga, tetapi perbedaannya adalah P0 dikurangi delta P atau panjang rata-rata dikurangi dengan ketidakpastian panjang. Setelah kalian menyelesaikan ini, kita lanjut ke menghitung lebar. Untuk menghitung lebar kita menghitung delta L. Delta L ini sama seperti delta P yang sebelumnya. Jadi delta L adalah ketidakpastian untuk lebar. Rumusnya 1 per N akar jumlah data dikali sigma L yang telah ada di tabel, lalu dikurangkan dengan sigma L dikuadratkan, dibagi dengan N kurang 1 atau jumlah data dikurang 1. Kemudian kita menghitung L0. L0 sama seperti yang sebelumnya, yang ada di P0 atau lebar rata-rata. Dia adalah jumlah lebar dibagi jumlah data. Kemudian AB. AB adalah delta L per delta 0 kali 100%. Lalu ada L1 dan L2 sama seperti sebelumnya, berarti dia lebar maksimum dan lebar minimum. Untuk lebar maksimum dia rumusnya adalah L0 ditambah delta L. Lalu yang lebar minimum L0 dikurang delta L. Setelah kalian mendapatkan yang lebar, kemudian kita menghitung yang tebal. Untuk tebal ada delta T atau ketidakpastian tebal sama dengan 1 per N akar jumlah data dikali dengan jumlah T dikuadratkan atau tebal dikuadratkan dikurang dengan jumlah T dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1, jumlah data dikurang 1. Lalu T0 si tebal rata-rata sama dengan jumlah delta T dibagi N. Dan begitu pun AB. AB adalah delta T dibagi T0 kali 100. Untuk T1, T2 sama seperti sebelumnya, dia adalah tebal maksimum dan tebal minimum. T0 ditambah delta T, T0 dikurang delta T untuk yang minimum. Setelah kalian menghitung tebal, kita akan beralih untuk menghitung volume. Atau yang pertama kita menghitung sigma P atau ketidakpastian volume. Jadi pertama kita menghitung delta P kuadrat setelah yang kalian dapat dari sebelumnya. Kemudian L0 dikuadratkan, T0 dikuadratkan, ditambah P0 dikuadratkan, delta L kuadratkan, T0 dikuadratkan, plus P0 kuadrat, L0 kuadrat, dan delta T kuadrat. Kemudian setelah kalian mencari ketidakpastian volume, kita mencari rata-rata volume atau V0. Untuk V0 adalah P rata-rata dikali L rata-rata dikali dengan T rata-rata. Setelah dicari P0, kita akan mencari AB. Yaitu rumusnya adalah delta V per delta 0 kali 100. Kemudian kita mencari volume maksimum V0 tambah delta V, V2. Untuk yang minimum V0 kurang delta V. Setelah mencari volume, kita beralih untuk menghitung massa jenis. Jadi di sini kita pertama menghitung delta rho sama dengan rumusnya adalah akar seper V0 atau volume rata-rata dikuadratkan 2/3 dikali delta M atau ketidakpastian massa
dikuadratkan ditambah M0 massa rata-rata dibagi dengan P0 kuadrat dikuadratkan kembali, kemudian adalah delta V kuadrat. Untuk yang delta F, kita bisa mengambil rumus yang di sini. Delta M sama dengan 1/2 NST atau nilai satuan terkecil. Jadi 1/2 dikali 0,1 gram. 0,1 gram ini adalah satuan terkecil yang ada pada neraca Ohaus. Jadi hasilnya ada 0,05. Kemudian untuk M0 adalah massa yang terukur biasa yang tidak digantung dengan tali. Setelah kalian mendapatkan delta O, kemudian kita mencari massa jenis rata-ratanya dengan M0 dibagi dengan P0 atau massa yang terukur biasa dibagi dengan volume rata-rata. Kemudian setelah mendapatkan kedua ini, kita mencari AB-nya dengan delta Rho dibagi per 0 dikali 100%. Setelah itu kita mencari Rho 1 sama Rho 2. Rho 1 yang sama seperti sebelumnya, dia adalah Rho maksimum. Rho 0 ditambah dengan delta Rho. Kemudian yang Rho 2 tambah dengan Rho 0 dikurang delta Rho. Setelah kalian menghitung massa jenis, kita beralih untuk menghitung KR atau kesalahan relatif. Rumusnya adalah Rho literatur dikurangi Rho percobaan dibagi Rho literatur dikali 100%. Untuk yang percobaan berarti kalian dapatkan dari ini, dari Rho yang telah kalian hitung. Kemudian di sini ada Rho literatur yang AL adalah 2,7 gram. Lalu FE 7,8 gram, untuk CU adalah 8,9 gram, untuk Rho air adalah 1 gram. Jadi setelah kalian menghitung KR di sini, ini kan baru aluminium. Jadi kita balik kembali ke tabel ini. Jadi nanti kita ubah lagi jenis balok yang adalah tembaga ataupun besi. Dan akan berlanjut seperti sebelumnya sampai menghitung KR. Untuk tugas akhir nomor 3, hitung volume balok berdasarkan pengukuran yang digantung dan terendam dalam air. Untuk mendapatkan volume balok berdasarkan perhitungan dapat diperoleh dengan cara massa aluminium di udara dikurangi dengan massa aluminium di air dibagi dengan Rho fluida. Cara tersebut juga digunakan untuk mencari volume tembaga dan juga besi. Lalu, untuk tugas akhir nomor 4, bandingkan kedua hasil volume tersebut, mana yang lebih tepat dan berikan alasannya. Untuk membandingkan kedua volume antara nomor 2 dan nomor 3, jangan lupa untuk menyamakan satuannya. Lalu, dibandingkan manakah di antara kedua nilai volume ini yang mendekati nilai literatur. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar, Modul Pengukuran Dasar. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan dengan asisten yang standby di kelas MS Team masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah videonya mungkin beberapa ada yang mengalami patah-patah ya. Jadi nanti kalian yang mengalami patah-patah nanti bisa ditonton kembali di link YouTube yang telah kami berikan ya. Oke. Lanjut ke Khalidi lagi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lidi Oktaviani, salah satu asisten laboratorium fisika dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Kak? Kedengaran, Kak. Kedengaran Kak? Dengaran Kak. Nah, jadi di sini itu kita praktikum modul 1 yang berjudul pengukuran dasar, isi dan massa jenis zat padat. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur. Nah, apa itu isi? Isi adalah besarnya atau ukuran suatu ruangan. Sedangkan massa jenis adalah ukuran kerapatan partikel suatu benda. Dan di sini yang kita pakai adalah zat padat. Zat padat itu mempunyai 3 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, tidak mudah terdeformasi atau berubah bentuk. Jadi misalnya kita pukul atau kita banting,
zat padat tersebut akan berbentuk sama, jadi tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, tidak mengikuti ruang. Misalnya ada kubus, zat padat kubus. Kita masukkan ke dalam gelas. Kubus itu akan tetap berbentuk kubus meskipun kita masukkan ke dalam gelas. Dia tidak mengikuti ruang. Berbeda dengan air atau cair yang kalau kita masukkan ke dalam wadah yang berbeda, maka bentuknya akan berubah. Nah, terus yang ketiga itu adalah ikatan antar partikel yang kuat. Jadi dia tidak mudah dipisahkan. Nah, jadi kesimpulannya, pengukuran dasar adalah suatu kegiatan membandingkan besaran-besaran dengan alat ukur. Yang di sini kita gunakan untuk menentukan isi atau besarnya ruang dan massa jenis atau kerapatan partikel pada zat padat. Nah, next. Next. Maaf, Udah geser Kak. belum? Apanya? Nggak muncul di layar itu. Oh, yang Belum, Kak, yang tadi saya dari jelasin. tadi gitu terus di modul 1, cuman di modul 1 terus, Kak. Iya, Dek. Nggak Soalnya muncul saya di- cuma jelasin judul tadi. Oh, Iya, iya, Kak. Saya cuma jelasin judul gitu. Emang nggak Siap, Kak. dijelasin di situ. Makanya kalian dengerin aja ya. Nah, ya kalian bisa sambil buka modulnya. Kalau yang ada modulnya, di sini Iya, tuh siap, kita ada Kak. punya 3 tujuan. Ya. Nah, di sini tuh kita ada punya 3 tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah mempelajari penggunaan alat-alat ukur dasar. Bisa dilihat nggak di modulnya kalau kalian punya ya. Terus yang kedua yaitu menuliskan dengan benar bilangan-bilangan berarti hasil pengukuran atau perhitungan. Terus yang ketiga yaitu menghitung besaran lain berdasarkan besaran yang terukur langsung. Oke, next. Jadi saya akan membedah masing-masing dari 3 tujuan ini ya. Yang tujuan pertama yaitu mempelajari penggunaan alat-alat ukur dasar. Ini udah ke slide 4 belum ya? Udah pokoknya yang satu itu mempelajari penggunaan alat-alat ukur dasar. Jadi di sini tuh kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaan alat-alat ukur dasar. Nah, alat-alat ukur dasar yang kita gunakan di sini yaitu ada di slide selanjutnya. Ada jangka sorong, mikrometer skrup, neraca Ohaus, dan termometer. Dan ada tambahan perlengkapan yaitu balok yang diukur 3 buah sebagai zat padat, dan bejana gelas sebagai wadah air, sama tali untuk mengentungkan benda ketika kita ukur. Nah, next. Nah, jadi sebelum kalian tahu bagaimana cara menggunakan alat ukur, kalian harus paham apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat ukur. Ada 4 ya. Yang pertama itu titik 0 alat, yaitu angka yang ditunjukkan alat sebelum digunakan. Jadi pada alat itu pasti ada titik 0. Nah, kita harus melakukan pengenolan sebelum melakukan pengukuran. Kalian jangan sampai tertukar apa itu pengenolan sama kalibrasi. Kalau pengenolan itu mengembalikan alat ukur pada posisi 0 atau posisi semula. Sedangkan kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan alat ukur lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Nah, setelah kita melakukan pengenolan, yang kedua adalah kita harus tahu nilai skala terkecil alat, yaitu skala terkecil yang diperlihatkan alat atau ketelitian si alat. Biasanya pada masing-masing alat ukur itu punya ketelitian atau skala terkecilnya masing-masing. Jadi bisa kita lihat dulu sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, terus yang ketiga yaitu batas ukur alat, yaitu batas maksimum yang dapat diukur alat tersebut. Misalnya pada jangka sorong,
batas ukur maksimumnya misalnya 15 cm. Berarti kita tidak dapat mengukuran apabila benda yang kita ukur melebihi 15 cm. Nah, dan misalnya pada mikrometerskop, batas ukur maksimumnya itu 25 mm. Berarti kita tidak bisa melakukan pengukuran kalau bendanya lebih besar dari 25 mm. Nah, terus yang keempat yang harus diperhatikan itu cara pemakaian alat. Nah, next slide selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing cara pemakaian alat. Yang pertama yaitu jangka sorong. Kalian bisa lihat di halaman 2 modulnya ya, kalau misalnya ini kurang jelas atau yang sinyalnya terlalu jelek. Nah, ini yang namanya jangka sorong. Bisa dilihat di gambar 1 ada jangka sorong. Jangka sorong itu mempunyai 2 rahang dan 1 penduga. Rahang itu yang CD sama AB. Nah, sedangkan penduga adalah yang F. Yang CD adalah rahang dalam, digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam. Nah, yang AB adalah rahang luar, bisa digunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Juga bisa digunakan untuk mengukur panjang, lebar, atau pokoknya yang bersatuan meter gitu ya. Terus yang penduga ini, yang F, itu digunakan untuk mengukur kedalaman. Terus ada K, ini K yang di bawah. K adalah roda penggerak rahang. Iya, jadi di jangka sorong ini, dia itu punya yang namanya skala utama sama skala nonius. Skala utama adalah yang satuannya cm, ini yang panjang. Sedangkan skala nonius berada di bawah ini, yang ditunjukkan huruf N. Nah, kalau bisa dilihat lebih jelas lagi, ini perbandingan skala nonius sama skala utama ada di sebelah kiri yang gambar 2. Nah, jadi nonius ini ada bermacam-macam. Jadi ada yang 9 skala utama, jadi 10 skala nonius, dan ada yang 49 skala utama, jadi 50 skala nonius. Nah, kalau yang masih belum paham, boleh ke slide selanjutnya, masih ada gambar jangka sorong. Gambar yang di atas sendiri, itu yang ini gambar yang biasanya kita gunakan di lab. Gambarnya kayak gini. Jadi dia juga punya tempat yang kayu ini yang ada tulisannya vernier caliper. Nah, biasanya di pojok kanan ini ada tulisan batas ketelitiannya. Biasanya di alatnya juga bisa dilihat, ini alatnya ya. Nah, terus kita coba bagaimana cara melakukan pengukuran. Nah, ini ke yang gambar yang di bawah ya. Ini contohnya kita mengukur diameter si gasing. Nah, ini yang namanya skala utama ini, yang sampai 0 sampai 11. Nah, skala noniusnya yang kecil banget ini, yang di bawahnya. Ada 0 sampai 10, mungkin ini yang lebih jelasnya, 0 sampai 10. Nah, kalau kita lihat di sini, ini skala noniusnya, ketelitiannya itu 1 mm. 0,1 mm. Ini yang satu garis ini nilainya 0,1 mm. Jadi masing-masing alat itu punya ketelitiannya masing-masing, tergantung mungkin pembuatan dari pabriknya gitu. Tapi yang di sini yang saya kasih contoh itu yang 0,1 mm. Nah, cara kita melakukan pengukuran, kan ini kita geser dulu nih, rahang bawahnya. Terus kita masukin si gasing. Nah, sebelum itu kita lakukan pengonolan tadi kan di yang 4 hal-hal yang harus diperhatikan itu kita melakukan pengonolan. Nah, melakukan pengonolan itu seperti gambar ini harus kita lihat apakah garis 0 nonius dan garis 0 skala utamanya itu udah lurus. Nah, kalau udah lurus baru kita melakukan pengukuran. Nah, kita tarik, maka akan didapatkan hasil seperti gambar yang pada lingkaran ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah
garis 0 skala nonius. Jadi, garis pada skala utama yang belum terlewat oleh skala nonius. Nah, ini kan di sini ada 3 nih. Berarti ada 3 sebelum angka 3 kan? Di sini harusnya ada angka 2. Berarti masing-masing garisnya ini kan 1. 0,1 kalau di satuan sentimeter ya. Jadi misalnya ini 2 cm, berarti yang garis yang di sampingnya itu 2,1 cm. Berarti kalau di sini ini kita bisa lihat ini di 0,9, berarti 2,9 cm. Atau kita bisa rubah ke milimeter jadinya 29 mm. Nah, kita simpen dulu tuh yang 29. Kita lihat dari skala utama dan skala nonius, mana yang garisnya lurus. Kalau gambarnya terlihat dengan jelas, kalian bisa lihat ada garis yang lurus, yaitu garis kedua dari 0. Itu lurus dengan yang di atasnya, dengan yang ada di skala utama. Kita nggak usah merhatikan skala utamanya, tapi kita lihat yang lurus ke skala noniusnya aja. Jadi ada 2 garis, dan itu artinya 0,2 mm. Jadi yang kita dapatkan adalah tadi 29 mm dari skala utama ditambah 0,2 mm dari skala nonius. Jadi hasilnya 29,2 mm. Paham nggak, Dek? Atau perlu diulangi? Ulangi, Kak. Ulangi, Kak. Ulangi? Ulangi, Kak. Iya. Kecepatan nggak sih? Iya, kecepatan. Kecepatan. Lumayan. Nah, jadi itu kita ingat tadi di salah satu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pengukuran itu kita harus melakukan pengenolan. Nah, pengenolan itu kita kalau di jangka sorong jangan digeser dulu deh yang tadi dulu. Jadi kalau di jangka sorong kita harus luruskan skala utama sama skala noniusnya, harus benar-benar nolnya lurus sebelum pengukuran ya. Nah, baru kita geser. Nah, kita geser rahang bawahnya. Nah, kita geser, kita masukkan si benda yang mau kita ukur. Nah, tapi di praktikum ini sebenarnya kita pakainya balok ya, cuman di gambar ini saya contohinnya pakai gasing. Nah, ini gasing ini kita ukur kan. Nah, kita kan dapat nih angka di sini. Ini dapat angka. Nah, kita lihat pengukurannya, kita lihat skala utama sama skala noniusnya. Nah, di skala nonius ini kita perhatikan nolnya. Jadi di skala utama yang garis di skala utama yang sudah terlewat si nolnya, 0 pada skala nonius. Nah, di sini kita bisa lihat, kalian perhatikan yang angka 3 garis ke bawah nih. Kalau kita ambil angka 3 itu kan berarti gimana nih? Udah belum kelewatan 0 kan? Nolnya masih di sini kan? Berarti kita ambil yang 2,9 cm karena satuan skala utama itu cm. Berarti ini 2,9 cm. Yang harus kita rubah ke milimeter jadi 29 mm. Yang ini. Nah, terus setelah kita lihat yang skala utama, kita lihat skala noniusnya. Kita nyari skala noniusnya itu, kita lihat yang garisnya lurus dengan skala utama. Nah, skala utama yang ini nih. Kelihatan nggak nih yang garis kedua dari 0 skala nonius? Nih, 1, 2. Ini kan lurus. Nah, berarti kita ambil ini, yang kita ambil nilainya. Berarti 0,2 mm. Jadi jawabannya 29,2 mm. Coba next slide. Ada yang mau nyoba nggak? Mau nyoba boleh raise hand. Saya, Kak.
Ini di next. Nah, yang ini. Yang mau nyoba jawab nih. Ada soal. Siapa ini? As-Sami Anggraini boleh jawab. Lihat di sini aja biar jelas. Ya. Yang pertama kan dari skala utamanya dulu. Itu berakhir di 35 atau sentimeternya 3,5. Iya. Terus buat skala non-use-nya itu yang berhimpit itu di angka 0,7. Berarti dibacanya berapa? Lalu dihitung jadi 35,7 mm. Iya, benar. Udah, makasih Asami. Next. Ada satu soal lagi, ada yang mau jawab juga nggak? Next. Ada yang mau jawab lagi nggak? Ada soal lagi? Mana Kak soalnya Kak? Belum kegeser ya? Belum Kak. Saya Kak, saya. Udah kegeser belum soalnya? Antonius yang Sudah. jawab. Sudah Kak. Udah Kak jawab Kak. Iya, udah kegeser kan? Oh, soalnya udah. di saya belum. Untuk skala utamanya dia berada di 1,1 cm. Untuk skala non-use-nya dia berada pada itu 0,65 itu 0,6 mm. Yeah. Jadi untuk pengukurannya dia 1,16 cm Kak. Ya, 1,16 cm. Milimeter ya. 1 cm. 1,16 milimeter. Milimeter. Nah, kalau ini tuh ya benar sentimeter. Milimeter ya. Makasih Antonius. Ya. Nah, di sini tuh oh ya sentimeter, benar-benar sentimeter. Berarti kalau kita rubah ke milimeter jadinya 11,6 mm. 11,6 mm. 11,6 mm ya. Nah, kita bisa udah ya Antonius. Di sini kita bisa lihat ini rada berbeda dengan yang sebelumnya kan. Kalau yang ini tuh ketelitian atau skala terkecilnya itu 0,5 ya. Kita lihat ini kan kalau satu garis ininya adalah 0,5, tapi ini kebetulan pas banget di angka 6-nya ya. Berarti kalau misalnya yang lurus itu di antara 5 sama 6, berarti itu artinya 55. Kalau di garis yang ini, di antara garis 5 dengan 6, berarti artinya 0,55 sentimeter. Udah paham belum semuanya? Kalau udah paham, kita ke micrometer scope ya. Next. Nah, jadi alat yang kedua yaitu micrometer scope. Kalian bisa lihat di modul itu ada di halaman 3. Micrometer scope itu dapat digunakan hanya bisa digunakan untuk mengukur bagian luar saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengukur bagian dalam. Ini udah kegeser belum slide-nya? Sudah Kak, sudah. Sudah ya? Ya, aku belum. Cara menggunakan micrometer scope yaitu dengan memutarkan roda bagian pemutar kasar. Kalian bisa lihat ini tuh yang di modul ya. Kalau kurang jelas misalnya terlalu kecil,
Putarkan roda bagian pemutar kasar. Jika sudah dekat, putarkan bagian pemutar harusi. Nah, jika sudah pas, bisa dikunci oleh penguat yang S, yang huruf S. Skala besarnya adalah bagian yang horizontal. Jadi skala utamanya adalah yang bagian horizontal yang ini. Sedangkan skala penghalus atau skala noniusnya adalah bagian yang vertikal. Ini yang melingkar adalah skala noniusnya, yang huruf N. Nah, biasanya bagian vertikal terdiri dari 50 skala. Yang vertikal ini, yang memutar, terdiri dari 50 skala. Satu putaran bagian vertikal akan merubah skala horizontal sebesar 0,5 mm. Ini ya. Jadi satu putaran bagian vertikal akan merubah skala horizontal sebesar 0,5 mm. Itu bisa dilihat di gambar 3 ya. Mungkin langsung aja kita nyoba ngitung. Next slide selanjutnya. Gambar yang atas sendiri itu contoh secara jelasnya yang bukan sketsa ya. Masih kedengaran nggak suara saya? Masih, Kak. Masih, Kak. Mikrometeroskop itu yang bagian atas, ya. Itu di situ terlihat ada skala 0,01 mm. Terus ada batas ukur yaitu 0 sampai 25 mm. Nah, yang gambar yang bawah, kita bisa coba lihat ya cara pengukurannya ya. Yang di bawah, itu yang skala horizontal. Ada di lingkaran merah kan itu. Kita lihat itu sebelum mencapai yang skala nonius adalah 5,5 mm. Nah, terus kita lihat yang garis lurus skala utamanya itu lurus ke yang mana? Nah, di situ ditunjuk oleh garis merah juga, yaitu ke angka 26. Karena 25 terus ada garis strip satunya lagi di atasnya, jadi 26. Berarti artinya 5,5 mm ditambah 0,26 mm. Jadi hasilnya 5,76 mm. Paham nggak? Belum, Kak. Ulangin nggak? Belum ya? Mbak. Ulangi ya. Ini udah di slide yang ada gambar yang ditunjuk merah nggak? Udah kan? Udah, Kak. Udah, Kak, udah. Udah, Kak. Nah, jadi yang skala horizontal, kan kita lihat itu yang ada di lingkaran merah itu. Dia menunjuk yang, pokoknya kita lihat yang angka sebelum nyampe si skala nonius. Jadi belum ketutupan si skala nonius. Itu ada angka 5,5. Nah, ini jangan lupa satuannya itu milimeter. Jadi 5,5 ini milimeter. Nah, 5,5 mm ini kita tambahkan dengan yang kita lihat dari skala nonius. Nah, di skala nonius ini yang garis lurus juga dengan skala utama. Kita lihat yang lurus nih. Yang lurus adalah 26. Kelihatan lurus nggak? Itu yang 26. Kelihatan, Kak. Nah, itu berarti 5,5 mm ditambah 26 ini 0,26. Jadi 5,5 ditambah 0,26 mm. Jadi hasilnya 5,76 mm. Paham? Kak, mau nanya, Kak. Iya. Kalau misalkan, Kak, yang garis 5,5 itu berhimpit di apa yang di itu, Kak? Itu masuk ke 5 atau 5,5, Kak? Kalau tergantung sih deh, itu kelihatan apa enggak. Terus biasanya kita bandingin ini angkanya banyak apa enggak. Nah, misalnya ini tuh hampir di sini ya. Misalnya sebelum masuk yang 5,5. Itu biasanya angka di sini berarti dia menunjuk ke 40-an. Karena dia berarti 5,4 kan. Berarti dia menuju ke 40-an. Tapi kalau dia menurutnya ke nilai yang kecil itu biasanya udah kelewat. Jadi 5,5 ditambah berapa gitu.
Paham nggak? Oh, paham Kak. Jadi biasanya sebelum melewatin yang 5,5 ini, di skala nonius yang lurus adalah angka yang sekitaran 40-an. Pokoknya yang mendekati 50. Tapi kalau dia udah melewatin yang 5,5, biasanya skala noniusnya itu masih angka yang kecil-kecil. Satuan atau mungkin ya 10 lah banyak-banyaknya gitu. Paham nggak? Paham Kak. Nah, next. Ada yang mau jawab nggak? Udah bisa kan tadi cara ngitungnya? Coba nih. Fariski Kak. Coba dilihat. Ada yang mau jawab nggak? Si siapa nih namanya? Fariski Cornelius. Iya, Kak. Boleh jawab. Saya Fariski Cornelius dengan NIM 202121266. Itu kan yang di skala utamanya kan 6, di skala noniusnya apa itu? 6,5 pokoknya. Terus yang satu garis lurus di situ di 34. Jadi 6,5 ditambah 0,34 mm. Jadi 6,84 mm. Nah, benar sekali. Udah bisa berarti ya. Ya, ada masih satu soal lagi. Ada yang mau jawab lagi nggak? Ada masih satu soal lagi di next. Ada yang mau jawab lagi? Boleh raise hand. Nggak ada yang raise hand? Nggak ada yang mau jawab? Bidara ya? Ya udah boleh Bidara. Ya Kak, itu skala utamanya di situ 7,5 mm. Terus yang di skala noniusnya itu ada 0,22 mm. Jadinya 7,72 mm. Ya. Jadi udah bisa ya, benar sekali. Makasih. Yaudah, slide selanjutnya. Kita ke alat yang ketiga, yaitu neraca Ohaus. Kalian bisa lihat juga di modul kalian ada di halaman 4. Nah, jadi alat ukur neraca Ohaus yaitu alat ukur massa yang sering digunakan dalam laboratorium fisika. Tingkat ketelitian alat ini lebih baik daripada neraca pasar yang sering dijumpai di toko-toko atau di warung. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa benda dengan ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja neraca ini adalah sekedar membanding massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Anak timbangan neraca Ohaus berada pada neraca itu sendiri. Kemampuan pengukuran neraca ini dapat diubah dengan menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan. Anak timbangan dapat digeser menjauh atau mendekati poros neraca. Massa benda dapat diketahui dari penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan sepanjang lengan setelah neraca dalam keadaan setimbang. Ada juga yang mengatakan prinsip kerja massa seperti prinsip kerja tuas. Nah, ini bisa dilihat ya gambar neraca Ohausnya. Mungkin lebih jelasnya bisa ke slide selanjutnya. Nah, itu pada neraca Ohaus ada yang namanya tempat beban. Tempat beban itu tempat kita meletakkan benda yang akan kita timbang. Terus ada tombol pengenolan yang ada di sebelah kiri itu. Itu biasanya sebelum kita melakukan pengukuran, kita putar dulu sampai si garis kesetimbangan. Garis kesetimbangan itu yang ini. Yang di sebelah kanan, itu ada garisnya ya, antara si lengan neraca ini dengan si neraca Ohausnya itu ada dua garis yang harus kita samakan. Jadi kalau misalnya udah lurus itu namanya udah setimbang. Itu kita boleh melakukan pengukuran. Nah, terus di sini ada yang namanya pemberat atau anting. Apa sih namanya? Ya, anting.
Itu masing-masing garis ini ada satu. Jadi ada yang mewakili ratusan, ada yang mewakili puluhan, ada yang mewakili satuan, dan ada yang mewakili desimal atau 0,an di sini. Ada 4. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ada lebih terlihat pemberatnya masing-masing. Itu ada yang mewakili ratusan, ada yang mewakili puluhan, ada yang mewakili satuan, dan mewakili 0, atau desimal. Jadi ada 4 garis ya, yang itu yang biasanya kita gunakan di lab yang kayak gini, yang ada 4 garisnya. Jadi ketelitian di sini adalah masing-masing satu garisnya 0,01 gram. Nah, cara kita mengukurnya, setelah kita melakukan pengenolan, kita meletakkan benda pada tempat bebannya, langsung kita geser-geser si pemberat ini sampai keadaannya setimbang lagi. Setimbang yang artinya mana? Yang garis titik kesetimbangan di kanannya itu lurus. Nah, setelah kita lurus, kita dapat menjumlahkan masing-masing si pemberat dari ratusan, puluhan, satuan, dan desimal, berapa nilainya. Nah, mungkin kita paham nggak? Ini kan kayak timbangan biasa. Harusnya, misalnya ini angka 100, terus ini angka 5. Berarti ini angka 50, yang kedua. Terus yang ketiga itu angka 4, berarti 154, gitu kan. Nah, terus yang di bawahnya misalnya 0,3, berarti kan 154,3 gram gitu kan secara sederhananya. Paham nggak cara ininya? Ini nggak terlalu kelihatan sih angkanya. Kira-kira tinggal jumlahin aja, paham nggak? Kalau nggak, yaudah deh di slide selanjutnya ada yang mau nyoba nggak? Slide selanjutnya. Coba. Ada yang mau jawab nggak? Ini cuma tinggal dijumlah kok. Dari lengan belakang, lengan tengah, sama lengan depan. Cuman yang ini tuh contohnya itu cuma ada 3 lengan ya. Kalau yang tadi kan yang saya kasih tahu ada 4 lengan. Ini cuma 3 lengan. Jadi ini ketelitiannya cuma 0,1. Ini cuma ada ratusan, puluhan, sama satuan. Ada yang mau nyoba nggak? Satu aja, siapa angkat tangan? Ini cepet, yang paling atas aja ya, si Pram Ariel. Ya Kak. Itu ada 375,4 Kak. Ya, benar sekali. Pram, berarti cuma sederhana ya, cuma gitu doang ya cara membacanya ya. Berarti udah bisa ya. Ya Kak. Yaudah, makasih. Next. Berarti dari ketiga alat ukur tadi, kita udah tahu masing-masing batas ukurnya, yaitu batas terkecilnya. Misalnya jangka sorong, sebenarnya itu masing-masing alat punya ketelitiannya masing-masing ya. Cuman yang saya rangkum di sini, jangka sorong itu yang paling teliti itu 0,02 mm. Yang mikrometroskop itu ada 0,01 mm. Ini yang paling teliti ya. Terus yang neraca Ohaus itu ini ada tipe seharusnya 0,01 gram. Nah, jadi kalian udah mengenal alat-alat pengukurannya ya, sama sudah paham cara menggunakannya kan. Kita lanjut ke tujuan kedua. Tadi kita baru ke tujuan pertama. Tujuan kedua yaitu menuliskan menuliskan dengan benar bilangan-bilangan berarti hasil pengukuran atau perhitungan. Jadi setelah kita melakukan pengukuran, kita nanti akan menuliskan bilangan berarti. Itu ada di tugas akhir kalian ya. Dari hasil pengukuran dan perhitungan. Nah, apa itu bilangan berarti? Ada juga yang nyebut angka berarti dan ada juga yang nyebut angka penting. Jadi misalnya kalian masih bingung, itu sebenarnya sama aja ya. Bilangan berarti atau angka berarti next adalah
kombinasi angka pasti dan angka taksiran. Kombinasi dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, itu angka pasti. Angka pasti adalah angka yang diperoleh melalui skala alat ukur. Jadi angka pasti itu kita dapetin dari ketika kita pengukuran tadi. Tadi yang kalian baca itu namanya angka pasti. Nah, terus angka taksiran adalah angka yang diperoleh dari luar batas ketelitian alat ukur yang digunakan. Nah, angka taksiran ini biasanya diperoleh dari perhitungan, bukan dari pengukuran secara langsung. Karena dia diperoleh dari batas luar ketelitian. Misalnya ketelitiannya 0,01 mm. Berarti itu kan artinya ada 2 angka di belakang koma kan. Berarti kalau dia udah masuk ke 3 angka di belakang koma, angka ketiga di belakang koma itu adalah angka taksiran. Biasanya nanti kalian bakal dapetin angka taksiran juga di perhitungan tugas akhir. Nanti komanya banyak banget. Jadi jangan lupa nanti kan kalian hitung tuh. Pokoknya kalian melakukan perhitungan itu. Kalian jangan lupa masukin ke kalkulator. Semua angka yang kalian dapetin di kalkulator, kalian harus tulis semua. Biar itu ketelitiannya pas. Jadi benar-benar akurat datanya. Jangan lupa ya, tulis semua. Nah, next kita masuk ke aturan angka berarti. Yang saya akan sampaikan di sini ada 5 aturan angka berarti. Setiap angka yang bukan angka 0 adalah angka berarti. Itu contohnya di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu kan nggak ada angka 0. Berarti artinya ada 3 angka berarti. Terus yang kedua, angka 0 yang berada di sebelah kanan, angka bukan 0, bukan angka berarti. Contohnya 120 atau 120. Nah, 0-nya kan ada di belakang angka kan, angka bukan 0. Berarti di sini cuma ada 2 angka berarti, yaitu angka 1 dan angka 2. Angka 0 nggak dihitung. Nah, yang ketiga, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka berarti. Contohnya 0,012. Nah, 0,0 itu kan ada di sebelah kiri angka bukan 0. Berarti di sini yang cuma dihitung adalah angka 1 sama angka 2. Artinya 2 angka berarti. Yang keempat, angka 0 di sebelah kanan koma adalah angka berarti. Contohnya 1,20. Nah, 0 ini udah masuk di belakang koma kan. Berarti dia dihitung sebagai angka berarti. Artinya 1,20 artinya 3 angka berarti. Terus yang kelima, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka berarti. Contohnya 102. Angka 0-nya berarti kan di antara angka bukan 0, 102. Artinya ada 3 angka berarti. Nah, itu tentang aturan angka berarti. Next, ada perhitungan angka berarti. Jadi nanti biar kalian nggak susah nentuin angka berarti di tugas akhir kalian, udah dikasih tahu rumusnya, tapi rumus dasarnya ini yaitu ketidakpastian dibagi rata-rata dikali 100% sama dengan titik-titik persen. Nah, jadi hasil persenan dari perhitungan kalian bisa kategorikan menjadi 3. Yaitu apabila hasilnya di antara 0,1% sampai 0,9% sama dengan ada 4 angka berarti. Kalau hasilnya antara 1% sampai 9,9% sama dengan 3 angka berarti. Nah, kalau hasil perhitungannya 10% sampai 99% sama dengan 2 angka berarti. Berarti itu nanti kalian kan melakukan perhitungan. Biar kalian nggak kesusahan berapa menentukan angka berartinya. Nanti kalian menggunakan perhitungan ini. Dia di perhitungan kalian itu masuk kategori yang mana? 4AB, 3AB, atau yang 2AB. Paham nggak tentang angka berarti?
Kalau udah paham, ke slide selanjutnya ya. Next. Selanjutnya kita ke tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga adalah menghitung besaran lain berdasarkan besaran yang terukur langsung. Nah, di sini kita kan melakukan pengukuran. Berarti pengukuran itu masuk ke besaran yang terukur langsung. Kita melakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi, sama massa. Nah, itu adalah besaran yang terukur langsung. Nah, dari besaran yang terukur langsung tadi, kita dapat melakukan besaran lain. Nah, besaran lain yang kalian hitung nanti adalah, contohnya adalah volume dan massa jenis. Nah, apa itu besaran? Next ke slide selanjutnya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai dan satuan. Nah, di besaran pasti ada yang namanya satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah ukuran atau acuan yang digunakan sebagai pembanding pada besaran hasil pengukuran. Jadi itu tentang besaran dan satuan ya. Besaran berdasarkan satuannya bisa dibagi menjadi 4. Next selanjutnya, yaitu ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak tergantung besaran lain. Nah, besaran pokok ini biasanya didapatkan dari pengukuran langsung. Jadi besaran yang kita dapat, yang kita peroleh dari mengukur dengan alat ukur tadi adalah termasuk kategori besaran pokok. Biasanya besaran pokok itu cuma mempunyai satu satuan. Jadi besaran pokok itu ada 7 kan. Ini bisa kalian lihat, itu ada panjang, dengan satuan internasionalnya itu meter, terus massa, satuan internasionalnya itu kilogram, terus waktu, satuannya sekon, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, jumlah zat, satuannya kilomol, dan intensitas cahaya, satuannya kandela. Nah, di sini berarti ada total besaran pokok itu ada 7. Yang kita cari di sini adalah panjang dan massa ya. Jadi dia dalam kategori besaran pokok. Terus yang kedua ada besaran turunan. Nah, besaran turunan ini next ya. Besaran turunan tersusun lebih dari satu besaran pokok. Jadi besaran turunan itu tersusun lebih dari satu besaran pokok. Itu biasanya kita lihat mana yang termasuk kategori besaran turunan, kita bisa lihat dari satuannya. Apabila satuannya lebih dari 1, itu masuk ke dalam besaran turunan. Contohnya di sini adalah luas. Luas itu rumusnya kan panjang kali lebar, sehingga satuannya meter kuadrat. Karena panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Nah, makanya satuannya meter kuadrat. Nah, itu yang dinamakan besaran turunan. Jadi luas ini besaran turunan dari panjang, yang satuannya meter. Nah, yang kedua adalah volume. Volume juga rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti artinya ada panjang satuan meter, lebar satuan meter, tinggi satuan meter. Berarti artinya ada 3 satuan kan. Nah, ini berarti turunan juga dari besaran panjang kan, panjang diturunkan ke luas, terus luas dapat diturunkan lagi ke volume. Terus ada yang namanya massa jenis. Massa jenis rumusnya adalah massa dibagi volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Nah, berarti massa jenis ini adalah turunan dari si massa. Nah, volume kan tadi turunan dari panjang, berarti massa jenis adalah turunan dari massa dan panjang dengan satuan kilogram per meter kubik. Jadi itu adalah perbedaan besaran pokok dan besaran turunan ya. Terus yang ketiga next, ada besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Jadi besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya di sini ada volume, massa, waktu, jarak, kelajuan. Berarti tadi panjang juga masuknya ke dalam besaran skalar karena dia nggak punya arah.
Volume itu kan cuma misalnya volume air ada berapa liter, ada berapa desimeter kubik gitu kan. Massa juga ada berapa gram, nggak ada arah gram ke kanan atau ke kiri, ke bawah atau ke atas. Waktu juga, jarak juga, kelajuan juga. Kalau kelajuan itu biasanya lawannya sama kecepatan kan. Kalau kecepatan itu next ke slide selanjutnya sekalian aja. Kecepatan itu masuk ke besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, besaran yang memiliki nilai dan arah, berarti dia punya nilai, misalnya berapa angkanya, dan dia punya arah juga, entah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, contohnya di sini kan ada kecepatan. Jadi, kalian jangan sampai keliru kecepatan sama kelajuan. Kalau kelajuan itu yang cuma kalian menyatakan misalnya 40 km per jam, itu kelajuan. Kalau kecepatan ada 40 km per jam ke arah kanan, ke arah timur, atau ke arah barat, itu yang namanya kecepatan. Terus perpindahan juga, perpindahan lawannya jarak, itu jangan sampai keliru. Jarak itu paling cuma berapa angkanya, berapa nilainya, tapi kalau perpindahan kalian harus berpindah ke arah mana gitu. Percepatan juga, percepatan kemana, gaya juga, gaya ke atas atau gaya ke samping, itu juga. Tapi besaran skalar sama vektor nggak terlalu dipakai sih di modul ini, mungkin di modul selanjutnya. Nah, setelah kalian paham dari 3 tujuan, kita masuk ke data. Kenapa sih Pasca? Pasca Fernando, raise hand. Kepencet Kak, nggak sengaja. Oh, kepencet. Kira ada yang mau tanyain. Ya, next. Maaf, Kak. Nah, next itu kita masuk, ya nggak apa-apa. Kita masuk ke data pengamatan ya. Nah, di sini kalian nanti dapat data pengamatan itu beda-beda. Jadi ada paket-paketnya ya. Ini saya cuma ambil kalau nggak salah dari paket 1 sih. Nah, jadi di data pengamatan itu kalian akan dapatkan ada 2 hasil pengukuran 2 balok, yaitu aluminium dan tembaga. Nah, di sini ada data massa, ada data panjang, lebar, sama tinggi juga. Nah, massa di sini itu ada diukur dengan 3 macam, 3 varian, yaitu massa biasa, yang bendanya langsung diletakkan di tempat beban. Ada massa di udara, yaitu dengan cara bendanya digantung dengan menggunakan tali. Terus massa di air, yaitu bendanya dimasukkan ke dalam zat cair, tapi dengan masih digantung. Nah, di sini kan yang kita ambil itu massa ya. Jadi mau ngasih tahu aja, massa sama berat itu beda. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Massa sama berat? Tahu nggak? Fariski Cornelius, ya boleh jawab. Kalau massa itu kalau berat itu dikali dengan gravitasi atau dikali dengan 10. Terus? Kalau massa dia nggak dikali gravitasi Kak. Jadi pure cuman kilogram. Terus kesimpulannya apa? Kalau yang nggak pakai rumus, coba jelasin dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh teman-teman kalian. Gimana ya? Kak, boleh saya tambahin, Kak? Iya, boleh. Siapa yang mau nambahin tuh? Janu. Saya boleh nggak, Kak? Ya udah gantian. Aduh. Coba si Janu dulu coba. Oke, Kak. Jadi kalau untuk massa itu dia hanya hitungannya itu hanya di dalam bumi. Sedangkan kalau untuk berat dia hitungannya selain di bumi, kayak di luar angkasa itu dia perhitungan dalam suatu benda itu berat pakainya. Kalau di bumi dia menggunakan massa. Itu Kak dari saya. Jadi massa kita di bumi sama di luar angkasa itu beda? Beda. Bener nggak? Coba si Tarisa, boleh? Tarisa, katanya tadi mau nambahin, nggak jadi. Tarisa Amalia Pratiwi.
Ini ngapain rasain semua, mau jawab Jadi kok semua. Kak jadi. Apa? Jadi kok Kak. Jadi kok Kak. Kenapa? Nggak jadi? Nah, kalau Oh, udah dijelasin. jadi. Oh, iya, jadi. Mau Kak. Oke, kalau massa itu ukuran banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Kalau berat juga berat. Kalau berat itu gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau massa itu satuannya kilogram. Nah berat juga berat itu satuannya newton, Kak. Iya. Itu si Devrizal ngapa? Raisen, Devrizal mau jelasin. Bang Devrizal mau jelasin juga. Enggak kepencet. Oke, Kak. Udah. Oh, kebanyakan nih, nanti kelamaan nggak sih? Lanjut aja ya. Udah banyak yang jawab juga. Yang Raisen boleh diturunkan aja deh. Yaudah. Kita tadi kesimpulan, jadi sebenarnya tadi udah mendekati lah ya. Lumayan bener. Tadi yang paling mendekati siapa? Tarisa apa ya tadi? Tarisa. Coba next. Kita baca coba. Next. Jadi berat, mirip kayak kata Tarisa tadi, berat adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda bermassa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Misalnya berarti berat kita di bumi, kita dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Tapi berat kita di bulan dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Nah, sedangkan massa adalah jumlah partikel atau materi yang terkandung dalam benda. Nah, tadi kayak Tarisa juga, berat itu satuannya adalah Newton. Benar sekali, berat adalah satuannya Newton karena dia gaya, makanya satuannya Newton. Sedangkan massa itu karena ukuran partikel berarti ada jumlah, itu satuannya kilogram. Jadi hasil kita menimbang pada neraca Ohaus itu tadi, hasilnya adalah massa. Kenapa massa? Karena satuannya kilogram. Nah, tadi kata si Januar, yang tetap apa ya? Berat apa massa sih tadi ngomongnya? Yang tetap massa, Kak. Massa kan? Tadi kamu bener nggak ngomongnya massa? Ya, aku bener ngomongnya tadi bener. massa itu untuk hitungan di bumi, Kak. Ya, massa untuk hitungan di bumi. Berarti massa kita di bulan beda? Beda, Kak. Beda. Kalau itu beda, Kak. Beda, beneran beda. Beda, Kak. Beda. Kenapa beda? Apa yang mempengaruhi kalau beda? Kalau di mana, Kak? Kalau di bulan? Di bulan kan tidak ada gravitasi, kan? Nah, itu gravitasi kan masuknya ke berat. Gravitasi itu kan masuknya ke berat. Berat yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Berarti kalau massa itu nggak dipengaruhi. Jadi jumlah zatnya, jumlah partikelnya, berapa jumlahnya. Berarti massa kita di bulan sama massa kita di bumi itu tetap sama. Yang beda itu beratnya. Nah, contoh, udah ya? Atau ada yang masih bingung? Sudah, Kak. Paham, Kak. Paham. Nah, coba ke data pengamatan lagi deh. Di data pengamatan, kita juga ada lihat kan dengan cara 3 kali pengukuran massa. Mungkin mic-nya boleh dimatiin dulu itu, udah ya. Iya, Kak. Ada massa biasa, massa di udara, dan massa di air. Kalau kelihatan angkanya itu, massa di air adalah massa yang paling ringan. Kalau nggak kelihatan ya mungkin nanti kalian bisa lihat di data pengamatan yang udah dibagikan ya. Massa di air adalah massa yang paling ringan. Nah, kenapa massa di air itu yang paling ringan? Ini pengaruh dari prinsip Archimedes. Boleh ke slide selanjutnya 2 kali. Jadi itu ada yang namanya hukum Archimedes dan prinsip Archimedes. Mungkin kalian udah belajar di
tugas rumah udah kalian belajar di situ. Kita buka lagi. Hukum Archimedes itu adalah apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka akan mendapatkan gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Itu yang namanya hukum Archimedes. Contohnya adalah kita meletakkan telur di dalam air. Kalau enggak yang bukan di zat cair, sebenarnya itu harusnya fluida ya. Balon udara. Balon udara itu contoh penerapan dari hukum Archimedes. Sedangkan prinsip Archimedes adalah ketika sebuah benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya pada fluida yang diam, baik itu cair maupun gas, maka tiap-tiap permukaannya akan mendapatkan tekanan sehingga dapat mengapung, melayang, dan tenggelam sebesar volume zat fluida yang dipindahkan. Jadi kalau dari prinsipnya itu lebih ke mengapung, melayang, dan tenggelam. Itu penerapan dari prinsip Archimedes. Next ke slide selanjutnya. Ada contoh gambar prinsip Archimedes, yaitu yang mengapung, melayang, tenggelam. Nah, apa yang menyebabkan benda dapat mengapung, melayang, dan tenggelam? Itu karena adanya gaya apung. Apa itu gaya apung? Gaya apung adalah gaya angkat ke atas yang ditimbulkan oleh fluida yang melawan dari berat benda yang tercelup. Nah, di situ kita bisa lihat benda terapung, posisinya adalah benda berada di permukaan zat cair. Itu benda yang terapung, yang mengapung. Nah, pada benda mengapung, gaya ke atas itu lebih besar daripada gaya berat. W itu gaya berat, FA itu gaya mengapung. Gaya apung. Berarti kalau benda mengapung, gaya apungnya itu lebih besar dibandingkan gaya berat. Nah, kalau kita lihat dari massa jenisnya, massa jenis benda yang mengapung itu lebih kecil dibandingkan massa jenis si fluida. Itu mengapung. Kalau benda melayang, kayak gambar yang di tengah, benda melayang artinya benda berada di antara zat fluidanya. Jadi dia berada di tengah-tengah, terombang-ambing. Nah, gaya apung pada benda melayang sama dengan gaya beratnya. Jadi gaya apung sama dengan gaya berat sehingga benda dapat melayang. Nah, kalau kita lihat dari massa jenisnya, massa jenis benda berarti sama dengan massa jenis si fluida. Kalau yang benda tenggelam, itu berarti posisi benda berada di dasar fluida. Dan gaya apungnya itu yang menyebabkan bendanya tenggelam adalah gaya apungnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Kalau dilihat dari massa jenisnya, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah selesai loh. Udah kebahas semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nadila Tuharia. Assalamualaikum, Kak. Iya, waalaikumsalam. Kak, aku mau nanya tentang kalau misalnya kapal yang di atas air tuh kan berat, massanya kan berat.
Kenapa nggak tenggelam kapalnya? Nah itu, makanya kapal kenapa nggak tenggelam? Ya itu yang tadi saya jelaskan. Dia mengapung kan berarti kan? Terapung. Kenapa terapung? Karena gaya apungnya itu lebih besar dibandingkan si gaya beratnya. Kenapa bisa? Kita lihat di masa jenis bendanya. Kapal itu kan terbuat dari apa coba? Jadi itu bahan pembuat kapalnya diatur jangan sampai masa jenis bendanya, benda maksudnya si kapal itu jangan sampai lebih besar daripada masa jenis si fluida. Jadi masa jenis si benda harus kurang dari masa jenis si fluida. Fluida itu maksudnya zat cair atau contohnya berarti laut ya, karena kapal adanya di laut. Itu. Berarti ya. Kenapa udah? Nadila udah? Udah, iya. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Iya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi nggak? jelas. Ya, siapa yang mau nanya? Saya Kak Ilham Jaya Pratama. Oh, Ilham Jaya, iya. Bagaimana cara untuk melakukan kalibrasi ya Kak pada alat ukur? Oh iya, kalibrasi. Ini tuh sebenarnya tadi saya cuma ingin menjelaskan perbedaan antara kalibrasi sama pengenalan kan yang tadi. Cuman kalian kayaknya nggak tahu sih bakal ada di praktikumin lagi atau enggak nanti di modul termokopel. Itu saya kasih contoh aja. Misalnya kita menyesuaikan alat yang namanya termometer. Misalnya kita menyesuaikan suatu besi. Kita mau mengukur, membuat si besi dengan suhu 0 derajat. Nah, gimana caranya? Ini siapa ini? Nah, gimana caranya kita membuat si besi ini, bagaimana caranya kita tahu si besi ini suhunya udah 0 derajat? Nah, cara kita taunya, kita membandingkannya dengan termometer. Jadi kita letakkan si termometer sama si besi berdampingan. Nah, untuk kita mengetahui, kita menyesuaikan suhunya menjadi 0. Berarti kan kalau 0 itu kan harus dingin. Misalnya kita letakkan es dalam suatu wadah. Es untuk mendinginkan si besi. Nah, sampai kapan kita tahu si besi ini udah mencapai suhunya 0 derajat? Kita tahu dari si termometer yang disandingkan dengan si besi. Paham nggak? Masih Ilham? kurang. Masih kurang ya? Contohnya apa lagi ya? Ini, tadi pengertian siapa namanya? Kalibrasi itu kan proses pengecekan dan pengaturan alat ukur yang digunakan dengan cara membandingkan alat ukur lain yang telah ditetapkan sebagai standar. Berarti kan itu artinya ada 2 alat ukur tuh. Nah, alat ukur yang pertama itu alat ukur yang belum diketahui apakah alat ukur itu sudah sesuai standar atau belum. Nah, yang satu adalah alat ukur yang sudah diketahui dia tuh udah ada standarnya, sudah ditetapkan sebagai standar. Misalkan yang tadi saya sebutkan itu kan ada besi sama termometer. Nah, termometer itu kan alat yang sudah ditetapkan sebagai standar untuk mengukur suhu. Iya kan? Dengan satuan internasional aja udah ada Kelvin kan? Sebagai satuan internasional untuk si termometer. Nah, kalau
benda yang ingin atau alat ukur yang akan kita gunakan yang belum tahu suhunya, kita akan menggunakan si termometer. Si besi ini akan disesuaikan dengan si termometer. Jadi yang akan kita gunakan sebagai alat ukur suhu adalah besi yang telah didinginkan dengan kita meletakkannya di es kan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa si besi ini sudah mencapai 0 derajat, berarti kan kita dapat melakukan pengukuran kalau itu tuh sudah mencapai 0 derajat dengan si besi itu. Karena yang disamakan dengan si termometer. Masih bingung? Sudah paham, Kak. Alhamdulillah. Gimana? Sudah agak nangkap, Kak. Sudah agak nangkap ya. Iya, Kak. Ada yang mau Makasih. nanya lagi atau? Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau udah ditutup aja? Udah hampir jam 10 juga, kurang seperempat menit. Udah ya? Kalau udah nggak ada yang nanya lagi, udah paham. Jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kordas yang jaga. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Kak Ledi. Ingin sedikit menambahkan yang tadi Nadila Tuhareya ya. Jadi salah satu kan yang seperti dibilang Kak Ledi, jadi itu merupakan salah satu faktornya, dan ada salah satu faktor lagi yang kenapa kapal laut nggak bisa tenggelam, karena di dalam kapal laut di situ ada lambung kapal yang di situ berisikan udara. Jadi lambung kapal itu membantu untuk memberi gaya angkat ke atas si kapal tersebut. Makanya kenapa si kapal tersebut tidak tenggelam pada saat di lautan lepas, seperti itu. Sedikit tambahan. Dan untuk yang belum absen di sini ada Yosua Juliano Limbong, apakah sudah hadir? Jika sudah, bisa dinyalakan kameranya. Ataupun yang merasa belum di absen bisa langsung dinyalakan kameranya, saya tunggu. Oke, berarti udah nggak ada lagi ya yang merasa belum di itu. Kayak ini Miftahul Akmal, apakah sudah hadir? Oke, kalau Excel Octavianus, atau teman-temannya ada yang tahu kabar mereka nggak? Halo. Apakah suara saya terdengar? Dengar Bang, dengar. Oh, berarti nggak ada kabar dari mereka ya? Nggak ada Bang. Oke, Enggak, Bang. Oke, yaudah. Terima kasih untuk perhatiannya seluruh rafikan. Jangan lupa untuk mengerjakan laporannya. Jika kalian ada bingung-bingung mengenai penulisan laporan, susunannya juga bisa ditanyakan ke asisten yang telah kami berikan, ke pembagian asistennya. Nah, di situ nanti kalian bisa menanyakan apapun ke mereka semua. Lalu saya harap untuk menggunakan tutur kata yang baik, dan selamat mengerjakan. Dan mohon maaf jika kami asisten dan koordinator memiliki terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bang. Ya.